Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid, masuk pada bab yang pertama, bab yang boleh berjudul Kitab Tauhid, sekaligus judul dari kitab ini yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang pertama ini beliau menyebutkan 6 dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kewajiban tauhid. Insyaallah kita akan membahas satu persatu dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ayat ini adalah ayat yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala dalam memulai kitab beliau, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu hikmah atau satu tujuan, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah yang satu saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mengabarkan bahwasannya yang menciptakan jin dan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maksud dengan mencipta adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Ini maksud dengan mencipta, yang merupakan bagian dari tauhidur rububiyah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan manusia, yaitu yang mengadakan manusia dan mengadakan seluruh alam ini dari sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini maksud dengan mencipta. Ya. Adapun yang dilakukan makhluk berupa penemuan-penemuan baru atau karya-karya yang dilakukan oleh makhluk, itu semua bukanlah mencipta secara hakiki, tetapi hanyalah merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya. Adapun mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, ya, kemudian menjadi ada, ya, hanyalah mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maksudnya di situ kewajiban untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini tidak sekedar beribadah kepada Allah, tetapi mengesahkan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik bagi jin maupun manusia, ya, wajib bagi mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini dalam hati bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Kemudian mereka mengamalkan dengan anggota tubuh mereka
bahwasanya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidaklah manusia dan juga jin diciptakan di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya termasuk kezaliman yang besar ketika seorang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, kemudian memberikan rizki, lalu kemudian dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang tidak menciptakannya, ya. Bahkan tidak bisa memberikan manfaat kepadanya maupun menimpakan bahaya kepadanya. Iya. Ini kezaliman yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zamu 'indallah?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, engkau menyekutukan Allah, mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah yang kau persembahkan ibadah kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, ya. Bukan cuma menciptakan kita, menciptakan semua bentuk kenikmatan kepada kita sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, ya. Bagaimana mungkin seorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak sedikit pun mampu menciptakan, ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Iya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah kepada manusia, itu tidak berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah manusia, ya. Sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertambah, ya, apabila manusia beribadah kepadanya, dan tidak pula berkurang apabila seluruh manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan manusia yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam segala keadaan mereka, ya. Sebagaimana dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menginginkan agar mereka memberikan rezeki kepadaku, tidak pula agar mereka memberikan aku makan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, dialah yang senantiasa memberikan rezeki dan pemilik kekuatan yang amat kokoh, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah butuh dengan ibadah tersebut, tetapi manusialah yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita sebutkan beberapa perkataan ulama tentang makna ayat ini, ya. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, makna "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa li'amurahum ay ya'buduni wa ad'uwahum ila ibadati." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya tidaklah aku ciptakan mereka kecuali agar aku memerintahkan mereka untuk beribadah kepadaku, ya. Dan aku ajak mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, "Illa li'amurahum wa anhahum."
maksud dari illa liya'budun, yakni agar aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Menunjukkan bahwasannya ibadah itu berupa perintah dan larangan. Berupa perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia dan berupa larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijauhi. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36, "Ayuhsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, diciptakan sia-sia atau sekedar untuk bermain-main di muka bumi ini? Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maksud ayat ini, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia diciptakan di muka bumi ini sia-sia belaka, tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak seperti itu. Tetapi manusia diciptakan di muka bumi ini untuk diperintah dan dilarang. Inilah makna ibadah. Yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ibadah itu sendiri makna bahasanya dari at-tadallul wal khudu', ya. Maknanya adalah at-tadallul wal khudu', yaitu menghinakan diri kepada Allah dan menundukkan diri, ya. Jadi kalau seorang beribadah kepada selain Allah, hakikatnya dia menghinakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan diri kepadanya, ya. Adapun secara syariat, ibadah itu dilihat dari dua sisi, ya. Makna ibadah dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi orang yang mengerjakan ibadah, ya. Orang yang mengerjakan ibadah, jadi hamba, seorang hamba yang mengerjakan ibadah, ya. Maka makna ibadah di situ adalah at-tadallul lillahi azza wa jalla, ya. Menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, mahabbatan wa ta'ziman, disertai kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang seharusnya dihadirkan dalam diri seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu semua adalah bentuk tadallul lillahi Subhanahu wa taala, ya, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala disertai kecintaan, ya, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian makna ibadah dari sisi amalannya, ya, ini seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali zahira wal batinah, ya. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ibadah, iya. Apakah itu perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak, yang bisa dilihat oleh manusia, maupun yang tersembunyi, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirinya yang tahu. Iya. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Artinya apa? Semua amalan manusia itu akan bernilai ibadah ketika amalan itu adalah amalan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik perkataan yang keluar dari lisannya maupun perbuatan, ya. Baik bisa dilihat oleh manusia maupun tidak bisa dilihat oleh manusia, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Iya. Maka seorang muslim haruslah berusaha bagaimana amalan-amalannya itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana dia menjadikan amal ibadahnya itu dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya di dalam melakukan ibadah ada dua syarat, ya. Minimal ada dua syarat yang harus terpenuhi agar ibadah itu dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama ikhlas, dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dilakukan sesuai dengan petunjuk atau sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Ya. Satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah, maka tentunya ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Iya. Demikian pula, meskipun seorang telah beribadah dengan ikhlas, dia menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia berbuat-buat atau mengada-ngadakan di dalam agama atau mengikuti kebanyakan orang, ya, mengikuti adat istiadat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia ikhlas, maka ibadahnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak terdapat padanya petunjuk dari kami, maka amalan itu tertolak. Ya. Jadi tidak tepat, ya, atau bahkan salah besar kalau dalam ibadah ini kita berprinsip yang penting kan niatnya baik. Ya. Yang penting kan niatnya baik. Ya. Tidak cukup, harus disertai dengan cara yang benar. Ya. Niat yang baik yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan cara yang benar yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Oleh karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kam min muridinil khair lan yusibahu." Ya. Ketika beliau melihat orang-orang melakukan zikir-zikir dengan cara yang tidak dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka melakukan zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi tidak mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niat mereka baik. Tetapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kam min muridinil khair lan yusibahu." Berapa banyak orang yang berniat baik, ya, mengamalkan satu bentuk amalan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya tersebut karena dia tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ayat ini juga menetapkan adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidaklah ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, kecuali karena satu hikmah, ya, yaitu di antaranya agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Iya. Ini ayat yang pertama. Cukup, Afif. Lanjut. Selesai ayat pertama, cukup, lanjut. Ayat yang kedua, atau dalil yang kedua yang beliau sebutkan pada bab yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyampaikan, Ani'budullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya." Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya pada setiap umat, ya, baik umat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam, ya, maupun umat-umat terdahulu, telah diutus kepada mereka seorang rasul, ya, minimal seorang rasul telah diutus kepada mereka, ya. Semua rasul, semua hamba-hamba Allah yang terpilih ini, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan teladan manusia, misinya sama. Misinya satu,
Anibudullah wajtanibut taghut. Menyerukan kepada manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah yang satu saja dan menjauhi taghut, ya, segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat ini sangat jelas sekali menunjukkan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai semua rasul yang diutus misinya sama, misinya satu, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari serta membenci segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat ini juga menjelaskan tentang hikmah diutusnya para rasul, ya, yaitu berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain tentang hikmah-hikmah diutusnya para rasul, di antaranya untuk iqamatul hujjah, ya, untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Ya. Para rasul kami utus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan neraka, agar supaya tidak ada bagi manusia satu alasan lagi setelah diutusnya para rasul, yaitu alasan ketika mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya, kita belum tahu, ya, karena tidak ada rasul yang diutus kepada kami, ya. Kami belum tahu kewajiban kami untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada rasul yang diutus kepada kami. Alasan-alasan tersebut telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengutusan para rasul, ya, untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang pentingnya tauhid dan larangan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mengajarkan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, ya, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang mengerjakan, ya, amalan orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul, ya, yang Allah utus untuk menegakkan hujjah kepada manusia, ya, yang Allah utus untuk menjadi teladan manusia, dan Allah menjadikan mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling tinggi derajatnya di surga kelak. Iya. Maka siapa saja yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, sesungguhnya dia telah mengikuti jalannya orang-orang yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pengutusan para rasul juga sebagai rahmat bagi alam ini, ya, bagi seluruh makhluk, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, ya, bagi seluruh makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah yang membawa rahmat, ya, dakwah yang membawa kasih sayang. Sebab dengan tauhid kita akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan tauhid kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat murka dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula alam semesta tidak meridhoi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tahirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar,
Kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar, ucapan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, hanya dengan satu ucapan yang keluar dari lisan yang tidak bertulang ini, ya, daging kecil yang ada di mulut manusia yang tidak bertulang, itu menyebabkan dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang mengucapkannya telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Ya, takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah, ya, mendengarkan ucapan tersebut. Wa tanshaqqul ardu, bumi pun terbelah. Wa tahirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya. Padahal berapa banyak di muka bumi ini orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya. Anaknya diutus sebagai penebus dosa manusia. Berapa banyak mereka yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Ada anaknya dan ada bundanya. Iya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang kekafiran mereka. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam, dan juga telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Iya. Jadi diutusnya para nabi dan rasul sebagai rahmat bagi alam ini. Dengan apa rahmat yang mereka bawa? Dengan tauhid. Ya. Manusia akan selamat dan akan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, ketika mereka menyekutukan Allah, mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Dosa yang sangat besar apabila seorang mati dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Iya. Demikian pula pengutusan para rasul itu untuk menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini bagian dari hikmah pengutusan para rasul. Sebab manusia tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang diwajibkan Allah atasnya dan apa yang dilarang Allah darinya secara terperinci kecuali dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan bagi kita umat Islam, kita tidak akan mengetahui seperti apa amal ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, seorang yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama saja dia mengingkari pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dijadikan teladan, terlebih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum muslimin agar dijadikan teladan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya. Keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, adalah dengan meneladani beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu, yaitu mengikhlaskan ibadah
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun syariatnya berbeda. Ya. Meskipun syariatnya berbeda. Sebagaimana firman Allah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Ya. Bagi setiap umat kami jadikan bagi mereka syariat-syariatnya sendiri dan jalan-jalan mereka sendiri, ya, di dalam menjalankan amalan-amalan. Ya. Akan tetapi dari segi akidah, ya, dari segi keyakinan bahwa yang berhak diibadah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semua bentuk kesyirikan adalah kebatilan yang paling besar, itu semua nabi itu sama. Ya. Para nabi dan rasul itu sama. Semuanya mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila ada satu kaum yang mengaku pengikut nabi tertentu, namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu keyakinan yang palsu atau keyakinan yang dusta. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dan menjauhi taghut. Ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya setiap umat itu telah diutus kepada mereka seorang rasul untuk menegakkan hujah atas mereka. Dan juga menunjukkan tentang pentingnya perkara tauhid ini, ya. Bahwasannya tauhid ini diwajibkan atas setiap umat, ya. Bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh umat, ya, yang terdahulu dan umat akhir zaman, baik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman ini maupun di zaman yang akan datang sampai terjadinya hari kiamat, itu diwajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya tauhid itu adalah an-nafi wal isbat, penetapan dan penafikan. An-nafi wal isbat, penafikan dan penetapan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An ibudullah," sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Maka di sini ada penetapan bahwa yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, "Wajtanibut taghut," dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan mereka ridho dengan penyembahan terhadapnya, menunjukkan rukun an-nafyu, penafikan, ya. Yaitu menganggap salah, menganggap batil segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana makna syahadatu an la ilaha illallah, ya. Dalam kalimat la ilaha terdapat penafikan, yaitu seorang menafikan atau menganggap batil dan menganggap salah semua bentuk sesembahan atau ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalimat illallah, dia menetapkan yang boleh untuk disembah, yang berhak untuk disembah, atau sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat yang semakna sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Ya. Tidak ada yang berhak disembah. Ini penafikan. Kecuali aku, penetapan bahwasannya yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari taghut, iya. Ini an-nafyu, penafikan. Wa yu'min billah,
dan dia beriman hanya kepada Allah. Ini penetapan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tali yang amat kokoh yang dimaksudkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Adapun makna tagut secara bahasa, tagut itu mushtaqun min at-tughyan wa huwa mujawazatul ahaddi. Ya. Tagut itu maksudnya adalah, secara bahasa maknanya adalah melampaui batas. Ya. Adapun makna tagut, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ya. Tagut itu adalah setiap yang melampaui batas, ya, dari seorang hamba, apakah bentuknya sesembahan atau bentuknya yang diikuti, ya, atau yang ditaati. Ya. Sesembahan seperti patung-patung dan semua yang disembah selain Allah dan mereka ridho dengan penyembahan terhadapnya. Itu artinya Nabi Isa alaihissalam, meskipun beliau disembah, beliau tidaklah termasuk tagut. Kenapa? Karena beliau tidak pernah meridhoi penyembahan terhadapnya. Iya. Adapun yang diikuti atau yang diteladani seperti para dukun, ya, tukang sihir atau ulama usu, ya, yang diikuti padahal yang mereka lakukan adalah menyelisihi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ditaati seperti para pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditaati oleh manusia di dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk-bentuk tagut yang dicontohkan oleh para ulama. Ya. Maka barang siapa yang beribadah kepada tagut atau mengikuti tagut atau mentaati tagut, itu artinya dia telah melakukan kesyirikan atau kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang Allah perintahkan, ani'budullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah saja, beribadahlah hanya kepadanya dan jauhilah tagut. Iya. Demikian penjelasan dalil yang kedua dari bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustaz untuk bisa menjelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaannya mana? Baik. Telah masuk beberapa pertanyaan melalui SMS. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang dealer-dealer, mungkin maksudnya dealer kendaraan. Oh iya, yang menjual kendaraan secara kredit. Halalkah muamalah tersebut? Jika haram, kenapa? Menjual secara kredit sepanjang tidak menyelisihi, ya, muamalah yang dibolehkan dalam Islam, tidak mengapa insyaallah. Ya. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, ya, menyebutkan telah adanya ijma' para ulama tentang bolehnya jual beli secara kredit. Ya, tentang bolehnya jual beli secara kredit. Ya. Meskipun kalau dijual kontan harganya lebih murah dibanding dijual secara kredit. Iya, ini
tidak mengapa, ya, tidak mengapa insyaallah, ya, bahkan telah menjadi kesepakatan para ulama, ya. Hanya saja beberapa bentuk kredit yang dipraktekkan oleh satu syarikah perdagangan, ya, banyak yang menyelisih syariat, ya. Seperti adanya denda ketika terlambat membayar, ya. Denda ini, apapun istilah mereka, ya, apakah sebagai hukuman atau biaya administrasi dan lain sebagainya, ini walaupun dinamakan dengan nama yang berbeda-beda, tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa dirubah hakikatnya. Dia adalah riba, ya, penambahan dari biaya yang telah disepakati sebelumnya. Iya, ini termasuk kategori riba. Iya. Adapun yang dituntunkan dalam Islam, apabila saudara kita belum mampu membayar, maka kita berikan tenggang waktu lagi, ya. Kita berikan tenggang waktu atau bahkan kita berikan pemaafan. Iya. Jadi praktek denda ini dalam jual beli secara kredit termasuk kategori riba. Iya. Demikian, wallahu a'lam. Apa hukum menyebarkan barang berharga dari jalan raya? Berapa lama menyebarkannya? Dan apakah menyebarkannya harus kemana-mana atau cukup di daerah ditemukan barang tersebut? Ya, ini maksudnya di sini ketika seorang menemukan barang berharga di jalan, ya, di jalan raya atau di mana saja, ya, maka seorang harus mengumumkan, ya, apa yang dia temukan tersebut, ya, itu tidak ada hak sedikit pun baginya untuk menggunakan barang tersebut, ya. Dan para ulama menyebutkan minimal 1 tahun, ya, minimal 1 tahun dia mengumumkan temuan barang tersebut, ya, dia mengumumkan temuan barang tersebut, ya. Dan sebagian lagi ulama mengatakan setelah 1 tahun boleh dia menggunakan barang tersebut, tapi dengan syarat ketika datang orangnya tetap dia harus mengganti, ya, dia harus mengganti barang tersebut, ya. Dan dia umumkan di mana saja semampunya, ya. Dia umumkan di mana saja semampunya, ya. Tapi perlu diingat ketika dia mengumumkan barang tersebut, hendaklah dia tidak menyebutkan secara detail, ya. Tidak menyebutkan secara detail kondisi barang tersebut sehingga orang yang mengaku sebagai pemilik barang tersebut bisa diuji, ya, bisa diuji kebenaran apakah dia sebagai pemilik barang tersebut. Iya. Iya. Ya, itu sudah kita jawab tadi. Kalau sudah diumumkan minimal selama 1 tahun dan tidak ada yang mengaku, ya, sebagian ulama mengatakan boleh digunakan, tetapi dengan syarat kalau orangnya datang, ya, sebagai pemilik barang itu harus diganti. Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah benar kalau kita melakukan ibadah tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditolak bahkan dosa? Iya, benar. Iya. Orang yang beribadah kepada Allah wajib atasnya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika dia beribadah kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tertolak. Ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya contoh atau teladan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Bahkan dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba kepadanya. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu bid'ah.
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Ya. Jadi bagi seorang yang beribadah hendaklah dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya sangat penting sekali untuk mempelajari agama ini, ya. Untuk membaca Al-Qur'an dan membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadiri majelis ilmu, membaca kitab-kitab para ulama agar kita tahu seperti apa teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian wallahu alam. Dikatakan bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal. Sedangkan binatangnya tersebut bermacam-macam, bukan ikan saja. Lalu bagaimana dengan anjing laut dan yang lainnya? Itu apa juga halal? Iya. Iya, anjing laut halal. Iya. Karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, bahwa bangkai di laut itu halal. Ya. Meskipun di sini terdapat khilaf para ulama, ya, namun keumuman dalil menunjukkan bahwasannya anjing laut juga termasuk yang halal, tidak seperti anjing di darat. Apakah berhijab bagi wanita dengan memakai warna coklat, biru atau selain hitam itu boleh? Ukurannya di sini, ya, adalah apakah warna itu bisa menimbulkan fitnah atau tidak? Ya. Karena tujuan dari berhijab adalah, ya, melindungi wanita dari memfitnah laki-laki. Atau dalam memfitnah di sini maksudnya menggoda laki-laki, membuat laki-laki itu tergoda memandangnya. Iya. Jadi itu ukuran di dalam menggunakan hijab. Iya. Demikian wallahu alam. Bagaimana hukum arisan? Hukum arisan, ya. Arisan itu banyak bentuknya, ya. Sepanjang dia tidak menyelisih syariat, ya. Dia tidak menyelisih syariat, ya, seperti yang banyak dilakukan oleh, ya, sebagian masyarakat, ya. Tidak ada riba padanya, maka tidak mengapa insyaallah, ya. Bahkan bisa dikatakan arisan itu termasuk bentuk ta'awun, ya. Termasuk bentuk ta'awun, ya, tolong menolong antara kaum muslimin, ya. Ya, demikian wallahu alam. Baik, kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.